mencegah penyakit jantung. Caranya setelah yang satu ini. Ya, kembali lagi dengan Kak Yay. Perlu kalian tahu nih, geng, penyakit jantung merupakan pembunuh nomor 1 di dunia loh. Serem kan dengernya? Faktanya emang seperti itu. Jantung sendiri adalah organ sebesar kepalan tangan yang sangat penting dalam tubuh manusia. Jantung berfungsi memompa dan menyebarkan darah serta mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Beberapa kondisi yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan jantung adalah penyakit pembuluh darah seperti aterosklerosis atau penyempitan pembuluh darah, gangguan irama jantung atau dikenal dengan aritmia, nyeri dada seperti angina, dan stroke, serta lain-lain. Menjaga kesehatan jantung itu sangat-sangat penting ya, geng. Tindakan pencegahan ini tidak hanya diperuntukkan bagi orang yang sehat ya, geng, tapi juga bermanfaat bagi yang sudah menjadi penderita jantung. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penyakit jantung. Simak nih ya ulasan berikut ini, Kak Yai akan jelaskan ya. Yang pertama, rajin kontrol tekanan darah ya, geng. Tekanan darah tinggi merupakan faktor resiko utama penyakit jantung. Jadi penting untuk memeriksakan tekanan darah kita secara teratur. Setidaknya nih ya, 1 tahun sekali untuk orang sehat nih. Tekanan darah ideal dianggap antara 90/60 mmHg sampai 120/80 mmHg. Tekanan darah dianggap tinggi ketika hasil pemeriksaannya berkisar 140/90 atau lebih tinggi lagi. Yang kedua nih, kurangi makanan cepat saji nih, guys. Makanan cepat saji memang lezat dan menggoda kan, geng? Namun, tahukah kalian bahwa di balik rasa yang lezat itu ternyata tersimpan kadar gula, lemak, serta garam yang sangat tinggi. Dan inilah yang meningkatkan resiko terjadinya penyakit jantung. Nah, kalian sudah mulai nih dapat mengurangi makanan cepat saji dengan cara kita membawa bekal nih dari rumah ya saat bekerja maupun sekolah. Yang ketiga, kurangi konsumsi garam atau natrium. Makan banyak natrium dapat menyebabkan tekanan darahnya tinggi, geng. Untuk itu, mengurangi natrium adalah sangat penting untuk diet jantung yang sehat tentunya. Kebanyakan orang dewasa idealnya tidak boleh nih lebih dari 1500 mg konsumsi garam dalam 1 harinya. Selain mengurangi jumlah asupan garam dapur, hindari juga nih makanan kaleng atau olahan ya. Makanan yang seperti dipanggang atau juga makanan-makanan beku. 4. Konsumsi makanan sehat. Nah, komponen kimia yang tidak stabil atau biasa disebut dengan radikal bebas, ternyata itu membuat tubuh kita rentan terkena serangan jantung nih, geng. Sebab radikal bebas bisa memicu terjadinya plak atau sumbatan di pembuluh darah kita yang dikenal dengan aterosklerosis. Radikal bebas dapat dinetralkan nih, geng, oleh antioksidan dari makanan yang mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin E, dan lainnya. Oleh karena itu, tingkatkan nih konsumsi ikan laut, ayam, buah, sayur, serta gandum nih agar jantung kita tetap sehat. Yang kelima, jaga berat badan kita tetap ideal. Obesitas merupakan salah satu faktor resiko tinggi terjadinya penyakit kardiovaskuler loh, geng. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan adalah menjaga berat badan kita agar tetap ideal, yaitu dengan cara mengatur pola makan yang cukup dan tidak makan secara berlebihan. Di samping itu, kurangi nih kebiasaan menonton TV terlalu lama, apalagi nih sambil makan ngemil makanan asin. Nah, untuk memantau berapa sih berat badan kita yang ideal, hitunglah menggunakan metode Body Mass Index atau dikenal dengan BMI melalui kalkulator BMI. Ada loh di HP. Yang keenam, menjaga kadar kolesterol. Nilai kolesterol sangat penting nih diperhatikan, geng. Salah satu parameter kolesterol yang perlu kita perhatikan adalah kolesterol LDL atau low density lipoprotein. Kolesterol ini sering dikenal dengan kolesterol jahat nih, geng, karena berperan dalam pembentukan plak pada pembuluh darah yang dikenal dengan aterosklerosis pada penyakit jantung. Yang ketujuh, mengelola stres. Stres adalah hal yang wajar terjadi
terjadi ya, dan bisa dialami oleh semua orang, geng. Masalahnya bukanlah apa yang menyebabkan stresnya ya, geng, tetapi bagaimana cara kita meresponnya. Karena gini, geng, saat kita sedang berada di bawah kondisi tertekan alias stres, tubuh kita akan memproduksi banyak hormon adrenalin yang dapat membuat jantungnya jadi bekerja lebih keras. Akibatnya nih, dalam jangka yang panjang tekanan darah menjadi meningkat dan berpotensi menyebabkan berbagai masalah terutama pada jantung. So, pintar-pintarlah ya dalam mengelola emosi. Kita bisa melakukan nih meditasi, yoga, teknik pernapasan dalam contohnya. Dan jika kita merasa sudah stresnya berlebihan, jangan ragu untuk mengunjungi psikolog atau psikiatrik ya, geng. Yang kedelapan, jangan merokok. Kebiasaan merokok sendiri dalam jangka panjang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Mulai dari masalah parut, bisa terjadi penyakit kanker, kemudian juga penyakit jantung. Karena saat kita merokok, pembuluh darah akan menegang dan juga rentan rusak. Kondisi pembuluh darah yang menegang ini dapat membuat jalur aliran darah menjadi lebih sempit tentunya, geng. Sehingga inilah yang meningkatkan resiko terkena serangan jantung. 9. Top konsumsi alkohol. Terlalu banyak mengkonsumsi alkohol dapat menyebabkan pembuluh darah menegang dan mempersempit aliran darah dan tentunya oksigen nih dan dari jantung. Mengurangi bahkan berhenti mengkonsumsi alkohol bisa membantu mengurangi resiko penyakit jantung ini. Yang ke-10 nih, tak kalah pentingnya, olahraga. Resiko penyakit jantung ini semakin tinggi nih beriringan dengan peningkatan teknologi. Pasalnya dengan teknologi saat ini nih, seseorang merasa jadi jarang bergerak ya karena beragam kemudahan yang dihadirkan. Jadi untuk mencegah serangan jantung ini, jangan lupa untuk berolahraga minimal 30 menit ya dalam sehari. Olahraga ini berfungsi untuk menyeimbangkan tubuh yang dapat melunturkan lapisan lemak yang berlebihan yang berpotensi menjadi plak ya di pembuluh darah. Aktif bergerak dengan olahraga ini dapat membuat organ tubuh kita secara keseluruhan tentunya lebih sehat. 11. Cek kesehatan rutin. Upaya pencegahan penyakit jantung bisa kalian lakukan nih dengan cara kita cek kesehatannya secara rutin. Ini meliputi pengecekan tekanan darah, kolesterol, kemudian juga kadar gula dalam darah. Pasalnya nih, kadar kolesterol, gula darah, tekanan darah yang tinggi bisa memperbesar resiko kita terkena penyakit kardiovaskular alias penyakit jantung. Dengan melakukan ini, maka kita bisa memantau kondisi kesehatan tubuh secara menyeluruh dan akan tahu lebih dini, gengs, jika mendapat masalah dengan jantung kita. Nah, sekian video dari saya. Dipersilahkan untuk share menyebarluaskan video-video ini agar membawa kebaikan bagi banyak orang. Nantikan video-video menarik lainnya terkait kesehatan hanya di channel ini ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.